itu gitu kan. Bahkan apa namanya ya, keabsahan hukum IG itu nggak bisa menjangkau sampai ke sana. Itu dihadapi kawan-kawan MPIG, apa namanya itu perlindungan indikasi geografis kopi. Dia cuma bisa bermain di dalam negeri gitu kan. Begitu sudah sampai keluar memang protes, itu kenapa kopi Mandailing yang ke Australia itu cuma 10% dari Mandailingnya gitu kan. Cuma 10%, yang 90%-nya itu dari mana-mana katanya gitu kan. Loh, itu sah di dunia luar gitu loh. Karena memang itu adalah brandnya, asal dia tidak menyebutkan misalnya ada kopi Toraja sebagai kopi Mandailing gitu kan. Nah kemudian banyak hal yang menyebabkan kita tidak konsisten di situ tadi itu. Satu contohnya ya adalah jualan kopinya jual cerita. Untuk menyemangati tapi akhirnya kita terjebak ke cerita masa lalu, kejayaan masa lalu. Misalnya kayak saya betul pakai baju Mandailing nih kan. Mandailing tuh Bang ya? 15 tahun saya di sana gitu. Kita tuh diulang-ulang cerita bahwa kopi Mandailing itu pernah jadi kopi termahal di dunia lah, gitu kan. Bahwa itulah awal masuknya kopi di luar Jawa di Nusantara ini, gitu kan. Nah itu kalau yang cerita Bang apa tadi itu, sebelum Sibolga itu pelabuhannya Natal, masuk bibitnya itu di Natal, ya kan. Masuk ke daerah apa nama Kayu Laut, kemudian dibuat pembibitan pertama di situ, kemudian ditanam di Pakantan, di Ulu Pungkut dan lain-lain. Kemudian menyebar ke seluruh Tabaksel. Begitu jembatan Siborang di Sidimpuan dibangun, gitu ya, akhirnya kopi itu nggak lagi dikirim ke Natal, yang tadinya diangkut pakai pedati, diangkut pakai tenaga manusia, jembatan Batang Toru. Jadi pakailah pelabuhan di Lumut kalau nggak salah pertama, baru kemudian ke Sibolga. 1830, 1860, kota-kota di Tapanuli, bagian selatan itu dibentuk oleh kopi. Nah, cerita itu kuat, gitu kan? Nah, begitu kita mau jualan kopi Mandailing, kita pengen kopi Mandailing ini harganya mahal. Padahal kopi itu ilmiah. Yang dinilai itu adalah nilai saat itu. Betul ini kopi Mandailing, scoringnya seperti apa? Nah, itulah bahkan sampai ke persaingan farm tadi itu kan. Bukan hanya lagi membandingkan kopi ini dengan kopi Lintong atau kopi Sikio misalnya kalau tentang Mandailing. Kebun Wak A sama kebun Wak B berbeda ya Bang? Berbeda gitu. Nah, kadang di petani nggak paham itu, betul. Tugasnya MPIG lah ini yang mengedukasi. Tidak mau merawat kebunnya gitu loh. Untuk ngejar scoring yang seperti itu gitu. Karena kualitas kopi itu betul-betul sensitif gitu. Nama kopi Mandailing skornya 775 gitu. Ya nggak masuk lagi spesialty dia. Sudah nggak bisa lagi dia. Udah akhirnya dijadikan kopi industri gitu. Padahal menarik sekali kalau kita mau berjuang di situ. Itu tadi kayak geisha itu kan bisa sampai 1 juta, 2 juta harganya 1 kilo gitu kan. Itu menarik kalau misalnya dikejar. Tetapi selalu memang keberpihakan ekonomi di level petani itu rendah sekali. Gitu. Gimik-gimik kopi ini itu di tengah sampai ke hilir, yang menikmati gitu. Yang di hulu itu seperti sudahlah, kalau bisa jangan mahal-mahal gitu. Makanya ada menarik di Mandailing itu ada koperasi ya, yang dulu kawan-kawan kita juga itu dia Banamon namanya. Apa Banamon tuh? Singkatan Bang? Singkatan Banamon. Bana itu benar. Bana itu benar. Betul-betul paten ini gitu. Gitu. Kopi Banamon ini kan. Dia sampai apa namanya? Memperjuangkan bagaimana harga di level petani itu stabil gitu ya. Sebelum Covid sih memang ya. Sebelum Covid harga gabah itu 18.000. 18.000 sebelum Covid. Sama dia kami beli harga 28.000 gitu. Dan dia bilang udah, petani semua jual ke situ. Padahal sebetulnya kalau dia waktu itu konsisten, hancur juga, kan? Nggak sanggup untuk beli gitu kan ya kan sebetulnya. Tapi toke-toke panik pada saat itu. Toke-toke panik. Wah, habis kita nggak dapat kebagian kopi. Mereka ikut menaikkan harga. Artinya memang ada margin sebetulnya yang harusnya jatahnya petani selama ini dinikmati oleh rantai distribusi yang lain gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu sampai stabil di angka 32 atau 33. Kembali hancur pada saat Covid gitu kan. Karena kebutuhan juga turun, tapi sekarang balik lagi di atas 30-an tetap sekarang itu. Karena akhirnya ini kan ada keadilan nih sama petaninya gitu kan. Seolah-olah petani yang menentukan harga karena kelompok koperasi ini tadi isinya petani-petani gitu. Nah, itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Lalu kemudian kalau sekarang ini ya
itu tadi banyak juga di kita itu kayak nerimo gitu loh. Harga sudah segini, ya sudah. Ya wis lah ya. Nggak ngejar ke celah-celah harga itu tadi tuh. Tapi memang harus ada yang mengawal. Nah, itu dia tadi permasalahan kedua. MPIG Bang ya. Permasalahan kedua di lapangan itu nggak ada yang bisa mengawal ini. Di Gayo itu berhasil terkawal oleh semakin banyaknya Q-grader misalnya, atau sertifikasi yang lain ya. Sertifikasi untuk pengolahan, sertifikasi untuk kebun segala macam gitu. Lalu kemudian didukung oleh pemerintah. Nah, sekarang itu petani kopi dan MPIG dan kelompok-kelompok inilah ya, pemerhati kopi di daerah-daerah yang asal IG ini struggle sendirian. Dan dijadikan komoditi politik. Banyak disanjung-sanjung pada saat mau pilkada atau pemilu saja. Kalau pas itu dilupakan. Makin menarik, makin malam nih. Banyak kali informasi-informasi baru yang didapat terkait dengan tantangan tadi. Tadi hanya bicara tantangan padahal, tapi tadi sampai ke specialty-nya, sampai ke cerita-cerita unik yang bisa petani-petani kopi kita lakukan ya Bang. Jadi ini sangat menarik. Kembali ke Bang Ade nih Bang Ade. Bang Ade kan udah banyak pengalaman nih. Jadi menurut pengalaman Abang ya, karakter rasa kopi Sumatera seperti Gayo, Lintong dan lain-lain tadi, Toba segala macam lah ya, paling diminati negara mana dan kenapa Bang? Dari kopi-kopi Sumatera itu yang paling diminati negara mana dan kenapa? Bicara peminat, kita lihat dari data ekspor. Kebanyakan kopi Sumatera ini itu masih ke Amerika, Eropa. Eropanya kebanyakan Jerman. Nah, gitu. Ditambah juga New Zealand, Australia. Kenapa? Pertanyaan. Kenapa mereka memilih? Pertama, kopi Sumatera itu kompleks. Kompleks ya, Bang? Kompleks rasanya. Bodinya tinggi, asamnya tinggi, fruitynya ada, herbnya ada. Kita kasih contoh. Kopi Sumatera, gak usah dulu, antara Sumatera saja kita dulu. Antara Sumatera, Bang. Orang tanya, ini kopi mana sih yang paling bagus? Kopi yang paling bagus, kalau diproses bagus, hasilnya bagus. Nah, ya gitu. Tapi kalau karakternya yang mana, pasti berbeda-beda. Kita bicara Sumatera, kenapa diminati? Satu itu karakternya, dia coklat, brown sugar, terus full body, fruity, sweetness-nya ada, floralnya ada. Dibanding dengan, saya ngambil banyak kopi dari Sulawesi. Sulawesi ya Bang? Ya, Sulawesi juga. Sulawesi itu, tipikal kopi Sulawesi itu earthy. Earthy itu ada rasa tanah basah. Nah, kalau di Gayo itu tanah basah, itu heran orang, ini kopi salah proses. Dianggap cacat. Tapi kita harus bandingkan apple to apple dan memang lihat ini kopi dari mana. Kita bilang kopi Sulawesi nggak bagus. 90% kopi Toraja yang grade 1 yang asli itu langsung ke Jepang, nggak ada beredar di Indonesia. Langsung ke Jepang Bang? Kata bilang, kalau tadi RT nggak diterima, itu langsung Jepang kontrak. Tuarko Jaya, nama perusahaannya Tuarko Jaya, itu langsung ke Jepang. Standarnya standar Jepang dipakai. Itu kita bicara tadi. Cuman itu tadi ada karakter kopi yang pangsa pasarnya. Nah, pangsa pasar kopi Sulawesi itu kebanyakan Asia. Kopi Sumatera kebanyakan Amerika, Eropa. Nah, Sumatera ya Bang? Ya gitu. Kopi Jawa itu antar pertengahan rasanya. Nah gitu. Cuman di Jawa sebagian artinya tidak terlalu strong. Nah, cuman fruitynya juga tidak terlalu strong. Nah gitu. Dari segi biji, kalau kita lihat biji yang paling bagus Toraja. Besar, bersih, lonjong. Nah gitu. Kalau tapi kita lihat kopi Lintong, kopi Sumatera Utara, kecil bongkok. Tapi rasanya kan berbeda. Kopi Gayo agak panjang, karena beda termasuk beberapa varietas. Satu lagi, itu tadi ya seperti bilang ekosistem lingkungan, kopi itu sebenarnya tumbuh di bawah naungan. Nah, di bawah naungan, asalnya itu di bawah naungan. Di Sumatera Utara sebagian di Lintong itu nggak pakai naungan.
Di daerah Flores itu mereka biarkan tinggi-tinggi. Ya. Kita ada gudang di Flores. Oh, ada itu gudang. dibiarkan tinggi, Bang. Ngambilnya pakai kait. Itu Arabica, Bang? Arabica. Ditanya, kenapa nggak dipotong? Takut nggak berbuah. Kita tunjukkan, Sulawesi dipotong. Iya. Buahnya rame. Di Iya. Sumatera dipotong, dipangkas. Buahnya rame, tapi mereka tetap tidak mau. Nah, gitu. Jadi, pangsa pasar untuk Sumatera masih Amerika, Eropa. Oke. Kalau bicara tentang tantangan nih, Bang. Jadi tantangan terbesar dalam menjembatani ekspektasi buyer luar tadi, Bang, ya. Kalau tadi kopi-kopi Sumatera, Amerika sama Eropa gitu kan, Bang. Dengan kondisi real di tingkat petani kita sekarang, Bang. Karena tadi Bang Bobi bicara indikasi geografis segala macamnya. Jadi menurut Abang nih, tantangan terbesar kita apa nih? Tantangan sekarang kita lebih susah jualan kopi. Awal kan dari Dinas Kehutanan, Iya. Eropa mengeluarkan EUDR. EUDR itu European Deforestry. Kopi yang berasal dari lahan yang dibuka dari 2020 ke atas, mereka nggak mau beli. Oh. Sekarang program Deforestry itu sebenarnya 3 tahun yang lalu. Iya. Itu awalnya keluar itu pada saat bandit-bandit sawit Indonesia di Eropa. Iya. Akhirnya merambat. Jadi sekarang yang pakai EUDR itu semua kopi, kakao, sawit, karet, satu lagi ada 5 komoditi nggak salah. Jadi itu lebih seram lagi sebenarnya. Dan sebenarnya traceability, kalau dari segi traceability itu lebih bagus karena setiap kopi yang kita beli dari petani itu harus ada peta poligon, ada titik koordinat. Jadi dia di Eropa sana masukkan titik koordinat, tahu kebunnya mana, tahu luas kebunnya mana, tahu bentuk kebunnya itu seperti apa. Iya. Cuman kita nggak sanggup, maaf, kita tidak siap dan belum siap tentang ini, tentang EUDR. Ini udah berapa kali postpone. Iya. 2025 harus diterapkan, dipospon lagi ke 2026. Iya. Ini tantangan pertama yang akan menjadi penghalang, kita bilang ya, penghalang ya. Mungkin ini sebenarnya penghalang tergantung dari sisi mana kita lihat. Tapi sekarang itu seperti penghalang. Cuman sejak pelan-pelan kita bisa memenuhi persyaratan itu, kita bisa ekspor. Yang kedua, China. Dulu kita kirim kopi ke China aman. Sekarang China mengeluarkan GACC. GACC apa itu, Bang? GACC itu seperti izin POM di kita. Oh, oke. Nah, kalau Australia punya AKIS, kalau AKIS itu hanya seperti barantan karantina. Tapi kalau GACC itu perusahaan didaftarkan, produknya didaftarkan. Tanpa nggak ada GACC, kita nggak bisa masuk China. Iya. Nah, gitu. Terus tantangannya juga ada sertifikasi. Di kopi macam sertifikasi, ada organik, factory, rainforest, Starbucks, dan lain-lainnya. Iya. Secara bisnis, secara market, kopi bersertifikasi harganya tinggi. Nah, karena melalui tahapan seleksi peraturan-peraturan yang banyak itemnya itu terpenuhi, baru dikeluarkan sertifikasi. Nah, gitu. Cuman butuh biaya besar. Saya dulu ada pengalaman punya 1.400 hektar dengan 1.300 petani, satu koperasi. Ya. Dan bedanya di Indonesia dengan di Brazil kita bicara. Di Brazil satu orang petani 300 hektar. Manajemen petani kebunnya rata, sama seperti PTPN. Prosesnya sama, hasilnya konsisten. Mungkin di dalam satu kontainer mungkin 2 atau 3 suppliernya atau petaninya. Kalau di Indonesia satu kontainer itu mungkin 50-60 banyak dia. petani. Dan masing-masing petani punya cara proses sendiri. Iya. Dan itu memang Jadi tantangan ya, jadi tantangan di kita. Iya, betul. Nah, gitu. Ya, kita punya 1 hektar, proses kita sendiri gini. Nanti begitu masuk ke pengumpul, ke eksportir, dari masing-masing daerah lain prosesnya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Makanya muncullah Key Grader untuk menyamakan persepsi,
untuk menyamakan standar quality. Iya, iya. Dan juga itu juga muncul sertifikasi di kopi ini. Nah, baik Bang. Ini tadi kan tantangan tuh Bang, ya kan? Ini kan setelah tantangan pasti ada solusi dong. Ada saran, ada perbaikan, sehingga tadi kopi-kopi Sumatera ini yang tadi menurut Abang di awal itu menurun, ini bisa naik lagi Bang. Artinya sederhananya petani naik kelas lah, udah bilang. Gimana Bang solusinya Bang? Solusi Sarannya? sebenarnya seperti tadi. Kita tahu kenapa, ya kan? Jawabannya itulah tetap konsistensi rasa. Konsistensi rasa. Dan petani kita harus belajar. Harus belajar. Kalau dulu kita penyuluhan kita bilang, petani, karena setelah ada sertifikasi kita penyuluhan, seperti inilah kopi yang mau diinginkan sertifikasi ini. Terus petani kita bilang apa? Kau anak baru lahir, aku lahir di bawah pohon kopi. Itu selalu Di bawah pohon kopi. kau ajarkan aku. Iya. Seperti itu jawaban. Jadi cuma sekarang dengan adanya generasi kedua atau generasi ketiga dari pemilik lahan kopi, kita lihat sekarang banyak mereka melakukan eksperimental sebagai kopi. Kalau dulu di Indonesia kita bilang cuma 2 ada, atau 2-3 lah kita bilang. Ada cuma proses natural, semi wash dan full wash. Kalau di dunia sebenarnya dulu cuma ada 2-3, full wash, natural dan honey. Nah, tapi sekarang dengan adanya itu tadi, pengen mempunyai kopi yang unik dengan harga yang lain, muncullah sekarang namanya wine. Awalnya malah wine, terus ada kopi aerob. Ada sekarang aneh-aneh, ada dark room, difermentasi di ruang gelap. Nah, gitu. Jadi harus berani melakukan eksperimen. Terus yang kedua tetap kopi itu kopi yang bagus itu dimulai dari kebun. Perawatan kebun. Nah, sebagai perbandingan, kopi ada 1 kebun, 1 hektar itu biasanya rata-rata untuk green bean-nya 1 tahun itu 1 hektar itu setiap 700-800 kilo cuma green bean. Tetapi ada 1 di teman itu dia sampai 1 ton 500, 1 ton 300, 2 kali lipat. Saya tanya apa rahasianya Bang? Gak ada, setiap hari aku ke kebun. 1 hari itu paling banyak 3 batang cuman bisa aku bersihkan. Nah, ini dia yang harus kita tingkatkan. Pengalaman saya di Flores, ini lucu. Saya ada teman ngajak untuk pendataan petani untuk organik. Saya tanya, Pak, Bapak punya kebun berapa? Nggak tahu, kita 1 hektar. Berapa banyak pohon di dalam? Nggak tahu. Berapa panen kemarin? Panen segini. Sekian lah gitu. Terus pakai perawatan, nggak ada dirawat. Jadi tunggu apa alam beri ke kami. Itu pemikiran seperti itu. Nah, masih ada pemikiran. Jadi edukasi kopi Flores bagus. Cuma tentang edukasi tadi. Ya, tetap belajar. Apalagi ya anak generasi sekarang harus bisa lebih semangat dan mencontoh kopi-kopi proses-proses dari luar. Nah, gitu. Menarik tadi Bang. Kopi yang baik itu adalah kopi yang berasal dari kebun Bang ya. Dan tadi ada di Flores, dia dibersihkan, dirawat sehingga dia tumbuh menghasilkan kopi yang baik ya Bang. Oh, di Takengon Bang ya. Menghasilkan kopi yang baik. Nah, ini nyambung nih sama Bang Bob ini Bang. Karena Abang sudah banyak berkecimpung di masyarakat, pendampingan, menurut Abang nih, apa peran penting pendampingan, kelembagaan petaninya dan generasi petani dalam menjaga masa depan kopi Sumatera Bang? Bicara tentang kopi di kebun, itu kan bicara tentang ekonomi kerakyatan. Paling mendasar itu kan ya. Bagi masyarakat atau bagi petani kopi sebetulnya bisa kita bilang nggak terlalu peduli tuh sama macam-macam apa itu tadi itu kan, ya kan. Kemudian ada bagi mereka sebetulnya kalau harganya bagus kami pertahankan kopi ini. Dan itu kan mereka punya
kedaulatan di situ, memilih komoditasnya. Kalau kopi ini sudah tidak menarik bagi mereka, mereka tinggalkan loh. Oke. Ya kan? Makanya ini harus tersambung nih, hilir sampai ke hulu, gitu kan. Sampai kita tuh punya apa ya, konsep harga diri. Bagaimana dari hulu sampai ke hilir, orang yang main kopi itu punya harga diri. Ya, percuma tuh kopi mahal, punya ini harganya sekian, itu petani kopinya anaknya sekolah apa enggak? Itu kan. Pada saat bertani kopi itu alam dan lingkungan rusak atau tidak, gitu kan? Pada saat bertani kopi seperti itu nilai agama, budaya dan ya itu nilai sosial itu terjaga atau tidak? Kalau sampai itu tidak, gitu kan? Untuk apa, gitu kan? Nah, kemudian baru cerita tentang ekonomi masyarakatnya itu terjamin atau tidak. Gitu kan? Nah, disitulah. Kalau itu sampai ke situ, nah banyak celah yang masih bisa kita perjuangkan untuk membuat apa namanya itu, hal itu terwujud. Misalnya itu tadi tuh. Satu kebun kopi, betul tadi Bang, 700-800 umumnya. Pada teorinya itu bisa 2 ton lebih. Sebetulnya. Iya. Dengan perawatan yang itu seperti kawannya Bang Adi tadi berhasil 1,5 gitu ya. Itu kan sudah 2 kali lipat tuh. Anak petaninya bisa sekolah. Si petaninya kalau udah kayak gitu sholatnya pun tenang, khusyuk, ya kan? Masih sempat dia menghadiri apa namanya itu pengajian kalau kayak gitu kan. Kemudian nilai-nilai budaya juga masih bisa dibiayai oleh orang-orang kampung gitu kan. Nah gitu kan. Nah itu dia. Celahnya banyak sekali. Peran pendampingan tentu ke situ tadi. Dengan jujur bisa menghubungkan komunikasi ataupun apa ya, arus informasi kopi ini dari hilir sampai ke hulu, lalu kemudian juga membuat petani-petani kopi kita itu punya harga diri untuk bertani kopi. Contoh ya, waktu COVID kemarin, petani-petani di Mandailing itu tuh marah dengan komoditas kopi ini. Kenapa? Nggak menjamin hidupnya. Lagi susah, ya kan? Lagi COVID, ya kan? Harga kopi runtuh. Begitu balik lagi tahun 2022 2023, banyak yang dalam tanda kutip merajuk. Dapat kopinya, tanam kayu manis. Yang mempertahankan kopi nggak begitu merawat lagi. Sudahlah. Karena menurut dia kopi ini nggak bisa menjamin apa namanya itu kelangsungan ekonomi gitu kan. Dia memilih untuk tidak merawat lagi kebun kopinya. Akhirnya pada tahun 2023 2024 asal kopi Mandailing datang. Bang, nggak kecil-kecil kali nih gitu. Kebun nggak dirawat gitu. Coba bayangkan kalau misalnya petani itu tahu ya gitu kan, keunggulan specialty kopi misalnya, apalagi yang petani-petani Arabica ya. Lalu kemudian dia juga tahu bahwa untuk menghasilkan produk kopi yang berkualitas itu ABCDE gitu. Lalu dia mendapat jaminan gitu loh. Nah, itu yang mungkin bisa kita pikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kalau menurut saya itu tadi potong rantai distribusi gitu. Petaninya lebih cerdas gitu ya. Kemudian apa namanya tuh, eksportir atau apa itu mau turun ke bawah sampai ke level petaninya. Bang Bob. Jadi kita udah di penghujung acara nih, Bang Bob, Bang Ade. Nggak terasa ya? Nggak terasa udah di penghujung acara aja. Jadi closing statement lah nih dari Bang Bobi. 1 sampai 2 menit saja Bang, singkat, padat, supaya kita bisa lebih aware, bisa lebih peduli tentang kopi kita ini gitu Bang. Iya. Saya lahir di tengah kebun kopi juga kebetulan. Karena kakek dulu petani kopi di Lampung sana. Kopi ini adalah komoditas yang masih sangat layak untuk kita bilang sebagai komoditas unggulan. Banyak kesempatan bisa kita buat di sini dari level petani, dari level apa namanya itu distribusi, kemudian mau yang punya kebun kopi, tidak punya kebun kopi, anak muda, orang tua masih bisa punya celah untuk hidup di isu kopi ini. Mudah-mudahan kopi Sumatera terus berjaya, amin. Lalu kemudian semakin selaras dengan penjagaan kawasan hutan. Karena kesadaran juga tambah meningkat sekarang ini ya, gitu ya, bahwa kopi yang punya naungan, kopi yang dekat dengan hutan, kopi yang selaras dengan alam itu rasanya lebih lebih nikmat. Dan Sumatera itu punya keunggulan di situ. Mudah-mudahan masih terus bisa kita pertahankan. Jadi industri kreatif juga bisa jadi ekonomi kerakyatan. Makasih Bang. Kami, saya pribadi juga sebagai eksportir, sebagai QC juga, kita menemukan
kendala itu seperti tadi tentang inkonsistensi rasa. Iya. Jadi harapan dan tetap kopi Sumatera, kopi Indonesia akan tetap dicari. Itu kata seperti Bang Bobi, kopi adalah komoditi yang dicari. Oke. Apalagi di Indonesia sekarang konsumsi kopi kita untuk lokal Indonesia itu meningkat sampai 30%. Dari setiap tahunnya meningkat. Jadi kita harus tetap mempertahankan proses kopi yang benar. Nah, gitu. Tetap merawat. Iya. Karena terus terang dulu kita ngambil sertifikasi. Tapi kemudian kita lihat kopi yang tanpa sertifikasi pun bisa dijual dengan nilai yang mahal. Selama kualitas terjaga. Sebagai contoh kita lihat ini sedikit saja contoh. Ada nama LV Pawani, Cina, orang dia di Indonesia Medan. Itu dari tahun 60-an. Dia cuma jual Golden Mandailing. Satu ekspor cuma 8 ton, 5 ton, tapi harga bagus. Nah, gitu. Jadi ada kopi bersertifikasi mahal memang. Tapi ada kopi yang non sertifikasi tapi juga lebih mahal. Dia tidak banyak, tapi dia butuh perawatan. Nah, jadi dari segi eksportir juga sebagai orang Sumatera, coba kita pertahankan dan terus tingkatkan, dan di kopi tidak belajar satu hari ketinggalan. Harus selalu belajar. Makasih Bang. Jadi sebelum kita akhiri ini Bang, saya mau mengutip pernyataan dari CP Kopi Saman Kopi Mandiri Bang. Saman 2 Mandiri. Jadi ada pernyataan unik nih Bang. Di situ di webnya disebutkan, yang ownernya Bang Ade ini, kopi mengajarkan kita bahwasannya momen tergelap sekalipun dapat menghasilkan sesuatu yang indah. Nikmati kepahitannya, hargai kehangatannya, dan ingatlah, hidup seperti secangkir kopi yang baik, paling baik dinikmati satu tegukan demi satu tegukan. Ini berbanding lurus dengan tagline-nya Baitur Rahman Bang. Bait kopi Bang, secangkir kopi dari Masjid Baitur Rahman. Berbanding lurus Bang. Jadi akhir kata ada pantun, jalan-jalan ke rumah Bu Epi, setelah rumah Bu Epi ke rumah posisi tapi tersesat. Terima kasih sudah menonton podcast Bait Kopi. Semoga diskusi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kasih Bang. Bang, kasih Bang. Ambil di mana? Di Jakarta, Bang. Apa ya? Ininya, hiunya. Hiu sejongkok. Oh, keluar loh sekalian ya. Lama dulu enggak. Jadi sebenarnya dulu hiu kan jarang. 2007, 2010